buat kamu tahu Yesus Tuhan juga percuma banget, Nat. Kamu kan gak mau ditebus dosanya, ngapain kamu tahu Yesus Tuhan? Ini ngeles karena nggak punya data. Dia hanya klaim kosong ya teman-teman ya. Kita dengar sendiri tadi dia mengklaim Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tapi tidak ada satupun dalil yang disertakan. Buat apa Hanya Nat kamu tahu Yesus Tuhan? Kamu buat apa? Kasih Buat data, membuktikan Sion. kalau kamu bukan Kau seorang penipu. malu-maluin, gak ada data kau. Kasih Bunda. data, ayo. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasul Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Ukhti Natali ya. Beliau adalah seorang mualafah yang mengamuk sama Putri Sion ya, yang dimana Putri Sion ini memang dia bermanis-manis mulut, sebenarnya dalam hatinya itu sangat benci sekali kepada Islam itu ya. Namun dia ketika mendapat mendapat masalah sesama Kristen, dia mengadunya sama umat Muslim. Namun begitu dibayi, ya seperti itulah, tetap saja menikam dari belakang, itulah kafir. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Yesus sudah berpesan sama kalian. Oke? Kalau ada orang yang mengaku bertemu Mesias, mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Kau Alberto, Jess sama Memori, jangan kalian bertiga percaya. Coba. Kalau kalian mengikut Yesus, sebentar dulu. Kalau Yesus kalian ikuti, di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang loh. Hati-hati kalian. Iblis bisa nyamar menjadi malaikat terang. Di situ ada tanda nggak? Di Damsik, di Damsik, Paulus bertemu Yesus itu bentuknya cahaya terang. Ini bahaya untuk keimanan kalian. Itu ada mukjizat di situ, ada mukjizat di situ. Mesias palsu itu kan ada mukjizat di Matius itu kan, tanda Mesias palsu akan mengadakan mukjizat. Waktu Paulus bertemu dengan Yesus ada mukjizat nggak? Pertanyaan saya, ada mukjizat nggak? Nggak ada mukjizat. Berarti bukan Mesias palsu kan? Ada nggak mukjizat Paulus? Bisa nggak Paulus melakukan mukjizat? Kita merujuk kepada Mesias, bukan merujuk kepada Paulus. Enggak, kan kita merujuk kepada Mesias palsu. Mukjizat. Gimana sih Anda ini? Waktu muridnya Paulus jatuh dari lantai 3, namanya Eutikus, dia datang. Setelah datang, dia rangkul. Kamu tidak mati, hidup kembali orang itu. Itu apa maksudnya? Mukjizat kan? Itu Yesus yang menyembuh. Kita merujuk kepada Mesiasnya ya, bukan kepada Paulusnya. Bukan Paulus. Anda ngerti nggak bahasanya di sini tadi? Kamu aja sebut Paulus Nabi aja sudah salah, Bang. Bodoh sekali kamu bilang Paulus Nabi. Sejak kapan Paulus sebut Nabi? Paulus itu Rasul. KPR 13 nomor 1 Bang Alberto tadi sudah mengakui Paulus itu Nabi. Paulus itu Nabi, Bang. Paulus itu Nabi, Bang. Kamu tuh bodoh. Orang Kristen Katolik sebut Paulus itu Rasul. Come on. Bang. Kapan Kristen dan Katolik Paulus itu Nabi? Bang Memori, Bang Alberto coba dijelasin ke dia di KPR 13:1 tadi, Saulus Nabi atau apa di situ, silakan Bang Alberto. Rasul. Ini Gini loh Bang yang Kristen Pandi. siapa? Saya ke kamu. Yang sekolah teologi saya ke kamu. Bodoh. Ngaku saja. Sejak kapan orang Kristen dan Katolik ngaku Paulus itu Nabi? Bang Alberto, silakan Bang Alberto dijelaskan ke dia biar paham dia. Bang, enggak Bang, saya kan bilang gini. Sejak kapan ngaku Nabi Bang? Di mana Bang? Ayatnya Bang, tunjukkan dalilnya Bang.
Aku buka Nanti sekarang ditunjukkan ini. sama Alberto, kau yang malu nanti. Bang, itu tuh penunjukan Nabi Paulus tuh beritanya beda lagi. Paulus tuh rasul. Ada dalilnya kok. Dia mengaku dirinya rasul. Nanti ditunjukkan sama Alberto, kau malu sendiri. Kau tuh yang bodoh. Jujur aja, jangan tertawa dengan kemaluanmu di situ. Kalau saya sudah bilang jujur tuh jujur. Sejak kapan orang Kristen Katolik mengaku Paulus itu nabi? Konsep Bang nabi itu Alberto, apa? diajar jemaatnya Bang Alberto, silakan. Pak Pendeta silakan. Diajar jemaatnya. Kok kau tuh? Dibaca dulu Bang memori KPR 13 nomor 1, di situ Saulus nabi. Jangan dibantah ayat Bibelnya. Makanya belajar. Teologi Saya apa buka, kau ini? Jangan-jangan kau buka, ini Bang. lulusan STT teologi STT Nias kau, lulusan STT Nias Mana? kau. Tunjukkan. Di Anda Tunjukkan mana? lah. Ya udah Bang Alberto, aku Tunjukkan. besarin ya, tunjukkan sama jemaatnya ya Bang Alberto ya, silakan. Bang aja yang tunjukkan. Sebenarnya kan Nabi itu bisa merujuk kepada Nabi itu bisa merujuk kepada fungsionalnya ya. Bisa juga merujuk kepada jabatan. Tapi kalau kita lihat di KPR 13 itu ayat 1, itu menunjukkan bukan kepada jabatan. Karena jabatan Nabi itu terakhir itu oleh Yesus. Ya. Makanya Yesus itu disebut ada 3, Nabi, Imam, dan Raja. Ya. Jadi, itu hanya merujuk pada fungsional. Karena Nabi itu juga mengajar. Itu merujuk kepada Paulus. Brother, benar Tapi nggak? kalau dia secara tertulis? jabatan, Paulus itu rasul. Ya benar nggak Gitu. tertulis di situ Saulus Nabi, benar nggak? Ajarin Iya, sih, benar, ajarin sih, benar. ajarin. Bang, bodoh kau tuh, rasul. Kau panggil di belahan dunia manapun, orang tidak pernah mengakui Paulus sebagai nabi. Kamu aja yang bodoh. Orang jelasin biar kau pintar, masih pelihara bodohmu itu. Diajarin Bang Alberto, jemaatnya. Bang, kau jangan buat aneh-aneh, Bang. Seluruh dunia tertawa kamu. Sejak kapan kamu Google aja searching? Ada keluar nggak Nabi Paulus? Bodoh Enggak, itu banget kau. Alberto bisa tadi Alberto sudah menjelaskan Saulus Nabi loh. Kenapa dibantah lagi, aduh? Saya baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 ini tidak ada disebut nabi nih. Yang nabi mana? Ya Saulus kan di situ ada namanya. Masuk Nabi dia. Mana Saulus? Mana nabi mana? Baca, mana, coba nabi? baca. Ya udah, coba baca. KPR berapa? 13:1. Oke, KPR 13 ayat 1 saya baca ya. Pada waktu itu saya baca, pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Ada beberapa nabi, Bang. Ada beberapa nabi, beberapa ini. Dan pengajar yaitu Barnabas, Simon Petrus disebut juga Negus, Lukis dan orang bawah disebut Saulus. Ini nabi yang mana, Bang? Pintar sekali. Ini nabi yang mana, Bang? Saulus di situ nabi? Siapa Nabi Saulus? Pintar kali. Gitu dong. Belajar jujur, Bang. Belajar jujur Bang ya, biar pintar. Bang, Saulus ini Bang Alberto sudah akui itu loh tadi. Nah, itu bukan. Saulus itu nabi. Apa sih? Pandi, aku mau tanya sama Pandi. Jangan kalian ribut kalau mau belajar sama aku pelan-pelan ya belajar. Aku mau belajar nih, aku mau belajar. Guru, ini aku selesaikan dulu hal pengajaran sesat ini. Iya, aku mau belajar dulu. Kenapa sampai Kristen tidak selamat masuk neraka kekal? Kenapa? Ini alasannya. Iya, oke. Aku belum mau belajar dulu. Ajaran Islam itu yang jalan selamat. Jangan lari dari konteks dulu ya, brother ya. Anda jangan mencoba mengalihkan pembicaraan kami yang lagi epic ini, yang lagi seru ini. Anda, mana dia? Anda jangan coba mengalihkan. Kita fokus. Ini berbicara hal pengajaran sesat loh. Ini yang menyebabkan Kristen tidak selamat. Bahaya loh ini. Bahaya. Dia masih berdoa kepada Muhammad. Kok bilang kami nggak selamat? Tenang dulu, Bang. Bang, ini pertahankan. Pertahankan keimanan kalian. Jangan sampai kalian kalah lawan saya bertiga kalian. Jangan sampai kalah. Jangan sampai benar-benar yang datang bertemu dengan Paulus itu iblis. Kalian harus hindari itu, teman-teman, sambil tap-tap layar ya. Kalian harus hindari. Jangan sampai yang diketemui Paulus di Damsik
itu seperti di dalam 2 Korintus 11:14. Iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang, cahaya terang. Waduh, bahaya Pak. Nggak selamat nanti. Hati-hati loh. Yesus kan pesan, woi, memori. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Itu pengajaran Nabi sesat dulu, Masa kamu jangan menggabungkan dengan pengajaran Yesus. Itu Yesus perumpamaan. Kau jangan bodoh balik. Dulu. Matius 24 nomor 5 Bang. Coba Abang dengarkan. Apabila ada orang datang mengaku memakai namaku. Ini Bang, kita memakai nama Yesus. Bang, nggak bisa ngambil sana sini kayak ayat-ayat punya Quran kamu yang nggak jelas itu Bang. Nggak bisa kutip sana sini. Kita tuh per perikop beda Bang. Jangan kau samakan bandingkan dengan Al-Quranmu. Iya Bang, memori. Yang bodoh otakmu itu. Ya jangan marah-marah terus Bang. Aku dialog sama Alberto tadi bagus loh. Aku dialog sama Alberto tadi bagus loh, kawan aku Bro Alberto ini. Karena kau salah Bang. Kalau sudah salah tuh nggak boleh. Dalam kitab di mana-mana orang Kristen gak pernah mengakui. Saya tuh beritahu buat kamu tuh benar. Bang Memori, burung merpatinya ditenangkan dulu Bang. Please ya. Bang, saya ini berkata jujur. Orang Kristen tidak pernah mengakui Rasul Paulus itu nabi. Bang, KPR kamu jangan menyesatkan orang Kristen. Orang tertawa kau punya kebodohan kamu. Saya ini berkata jujur loh, ndak bohong-bohong. KPR 3 ada ayatnya Bang. Masa dibantah ayat Bibel itu? Bang, itu konsep pengajaran namanya palsu yang datang Bang, dan dalam kita Bibel kalau nggak dipakai ayat itu. Sudah tidak ada lagi ketika Yesus terakhir Bang. Ketika Yesus sudah tidak ada lagi nabi yang diutus. Saya beritahu ke kamu. Kalau tidak dipakai, kamu membodoh-bodohkan kita umat Kristen di sini Bang. Tak usah dengan kebodohanmu itu bikin memalukan kamu diri kamu sendiri. Ya udah, Bang Memori di mute dulu biar saya dengan Bang Alberto kasih selesai dulu pembahasan kami ya. Izin ya brother ya. Saya mohon dengan hormat. Saya mau bincang-bincang dengan Bro Alberto. Enak ngomongnya sama Bro Alberto. Kita fokus brother ya. Di KPR 95 jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada nggak yang mengaku Yesus di situ Bang? Ada nggak? Sama aku kah? Ya, Bro Alberto. Ada nggak yang mengaku Yesus? Ya Yesus itu ya memang Yesus. Nggak ada yang mengaku-ngaku dirinya Yesus. Yesus ada di situ. Yesus mengaku Yesus ya. Entah itu iblis atau Yesus palsu, nanti kita uji sebentar. Itu asli atau palsu itu? Karena Yesus juga pernah bilang, sebab sama seperti kilat, Matius 24:27, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Yesus terangkat ke langit, ke surga, utuh nggak dengan badannya, dengan rohnya? Utuh nggak? Utuh kan? Dengan rohnya, dengan jasadnya, betul? Kedatangan Yesus nanti yang kedua kayak mana? Sama nggak? Utuh rohnya dengan jasadnya, masuk roh dengan jasad, atau kayak mana? Teman-teman Kristen silakan dijawab. Kedatangan Yesus yang kedua nanti, apakah dengan jasad rohnya turun, atau bentuknya kayak mana? Coba silakan teman-teman Kristen jawab. Nah, di bawah sama, utuh, turunnya utuh, jasad dengan roh. Yang ditemui oleh Paulus itu bentuknya seperti apa di Damsyik itu? Teman-teman Kristen silakan jawab. Yang ditemui oleh Kakanda Paulus di Damsyik itu bentuknya jasad dengan roh atau cahaya? Ingat 2 Korintus 11:14, iblis ya, bisa menyamar. Boleh saya tanggapin? Silakan brother. Oke, sebenarnya kalau abang masuk ke cahaya kilat tadi yang memancar itu sebenarnya masuk ke eskatologi. Makanya kita harus fokus sebenarnya bang. Kita mau bahas apa dulu? Eskatologi itu kan terkait kedatangan Tuhan ya, itu akhir zaman. Ya, jadi kalau di Damsyik ini kan bukan akhir zaman ya. Jadi Yesus ini menampakkan diri kepada Paulus, sehingga Paulus itu kan kita melihat nanti akan buta ya. Buta maksudnya tidak bisa melihat selama 3 hari lamanya, ia tidak dapat melihat. Artinya ini melihat
Yesus itu ya seperti roh, ya memang pakai roh gitu. Karena kalau dia dalam kemanusiaannya seharusnya Paulus nggak buta selama 3 hari. Itu bisa saya jawab, silakan. Baik, kita kembali kepada pesan Yesus ya. Saya itu berpegang teguh pada pesan Yesus, pernyataan Yesus. Karena Yesus itu pesan di Matius 24:23 tadi, kalau ada orang yang bilang mengaku bertemu Mesias, dia katakan Mesias ada di sini, ada di sana, itu tidak boleh kau percaya. Matius 24:26 juga ditegaskan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Yesus selalu menegaskan untuk orang-orang ini untuk tidak percaya kepada orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Entah itu dalam bilik, padang gurun seperti Paulus di Damsik itu kan di padang gurun. Pertemuannya dengan katanya mengaku bertemu Yesus. Nah, menurut hasil kajian saya, pandangan teologi saya, bahwa yang ditemui oleh Kakanda Paulus ini adalah Yesus palsu. Oke, saya boleh bantah? Silakan. Oke, sebenarnya gini ya, merujuk kepada Mesias palsu, itu merujuk bagaimana nanti Mesias yang akan datang itu mirip seperti Tuhan Yesus ya. Tapi itu bukan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu ya. Jadi itu merujuk kepada datang secara fisik ya. Fisik seperti Yesus juga datang ya pada saat di Bethlehem ya, dalam kemanusiaan, bukan dalam kealahan dia dilahirkan. Itu dalam kemanusiaan. Jadi yang Mesias palsu ini yang akan datang itu sama seperti yang ini, yang fisik nanti datang hidup gitu seperti Yesus itu kemanusiaannya. Tapi itu nggak ada lagi karena Yesus sudah datang. Itu yang dimaksudkan di situ. Sedangkan di dalam KPR, tunggu bang, dalam KPR di situ bukan tubuh fisik ya. Itu nggak ada merujuk kepada tubuh fisik dan tidak ada tanda-tanda yang dilakukan di situ, mujizat-mujizat. Ya, kan kalau kita lihat, tunggu bang, kan abang tadi ngomong aku sportif. Ya udah silakan. Aku tunggu. Jadi kalau dalam KPR bang, makanya Paulus itu sampai 3 hari lamanya ia tidak bisa melihat. Itu berarti merujuk bahwa dia tidak melihat Yesus itu dalam bentuk fisik ya, maupun di dalam tubuh kemuliaan, yaitu tubuh kebangkitannya. Enggak, karena kalau melihat tubuh kebangkitan, murid-murid waktu melihat tubuh kebangkitan Kristus, mereka tidak bisa melihat, mereka bisa melihat. Berarti itu merujuk kepada ketuhanan gitu loh. Itu yang bisa saya jawab, itu merujuk kepada kealahan Yesus, makanya dia tidak bisa melihat. Makanya di dalam Musa itu juga bilangkan bahwa kamu tidak bisa melihat Allah, kamu akan mati melihatnya. Itu artinya karena kedahsyatan Allah itu gitu loh. Itu silakan. Oke. Kita coba masuk ke ranah konsep ketuhanan juga ya, karena penjelasan Yesus di dalam Yohanes. Sebentar dulu sedikit yang abang bilang. Rasul nih bang. Roma 1 ayat 1. Aku baca bang ya, dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul bang. Nah, dikuduskan untuk memberitakan Injil. Yang kedua lagi bang, 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus bang. Itu yang kedua bang. Yang ketiga lagi ini bang, 2 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang telah kehendak Allah menjadi rasul Kristus. Jadi konsep jangan sebut Paulus tuh nabi, orang Kristen tertawa Anda. Jadi jujur. Jadi makanya saya tadi keras dengan abang, bingung mempermalukan diri abang sendiri. Sejak kapan? Makanya mohon hari ini hapus kata-kata abang tuh, ndak usah menyesatkan orang banyak. Makanya saya sangat tolak ya. Itu data Paulus itu rasul bukan nabi bang. Saya tanggapi ya brother ya. Dimit dulu, thank you. Kembali ke pembahasan tadi bahwa Yesus itu kan mengenalkan Tuhan kepada manusia, ya kan? Di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat Tuhan itu. Betul? Itu menegaskan ya bahwa Tuhan tidak kelihatan. Yang dikenalkan oleh Yesus itu Tuhan itu Bapa. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi.
Lukas 48, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Teosmu, Bapa yang harus disembah. Sambil tap-tap layar teman-teman di bawah ya. Ini yang berbahaya di pembahasan kita tadi adalah berbicara hal pengajaran sesat ya brother ya. Ntar saya bantu besarkan dulu brother Alberto, biar sama kita. Nah, berbicara hal pengajaran sesat, kedatangan Yesus kan sudah digambarkan. Datangnya nanti itu seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Tadi sudah dijelaskan ya di dalam Matius 24:27 ya. Yesus menjelaskan datangnya kayak gitu. Jadi rohnya nanti dengan jasadnya itu sama seperti dia terangkat. Begitu pula datangnya nanti. Nah, ini akan jadi pertanyaan besar kalau ada orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Karena Yesus juga sudah pesan, waspadalah, hati-hati kalian. Hati-hati. Ada lagi pesan Yesus, Lukas 12 nomor 1. Waspadalah terhadap ragi. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Di dalam KPR 23 nomor 6, Kakanda Paulus itu mengaku orang Saduki, orang Farisi, keturunan orang Paulus ini, bahwa dia adalah penyesat. Inilah yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu. Dia menyamar seperti domba, Matius 7:15, tetapi sesungguhnya ia adalah serigala yang buas. Sekarang kita tengok dari Matius 7:20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buahnya apa? Tengok apa yang diajarkan Paulus, Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Yang mengajarkan Yesus Tuhan itu Paulus. Sementara Yesus mengajarkan Bapa itu yang Tuhan. Ini ada perbedaan pengajaran di sini. Nah, maka dari itu saya mengatakan inilah yang membuat Kristen itu masuk neraka kekal. Tidak dikenal sama Yesus pada Matius 7:23. Disuruh enyah kalian. Karena kalian salah sembah. Disuruh sembah Bapa, kalian sembah Yesus. Lanjut, silakan brother. Thank you ya. Yesus memang mengatakan bahwa sembahlah Bapa ya. Sembahlah Allah sebenarnya. Di situ nggak ada merujuk kepada Bapa waktu Yesus percobaan di padang gurun ya, dicobai. Situ sembahlah Allah, nggak ada merujuk kepada Bapa. Tapi kalau mau kamu tambahkan ya silahkan. Sebenarnya gini, brother, Yesus mengajarkan penyembahan ya kepada Allah. Tetapi Yesus sendiri tidak menolak penyembahan itu. Bahkan waktu dia bayi, dia sudah disembah. Ya, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah ibadah itu dan melihat anak itu. Anak ini siapa? Kristus ya. Bersama Maria ibunya. Ibunya ini siapa? Maria. Lalu sujud menyembah dia. Ya, Yesus mengajarkan penyembahan itu kepada Allah. Ya, bahkan sejak bayi pun dia sudah disembah. Bahkan waktu dalam dewasa dia itu disembah juga. Di Matius 14 ayat 33, orang-orang dalam perahu menyembah Yesus. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu, ya, ini murid-murid menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, Matius 28 ayat 29, para wanita juga menyembah dia. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya, sekali lagi menyembah. Murid-murid lagi menyembah dia. Mereka sujud menyembah kepadanya. Kepada siapa? Kristus. Ya, Ibrani juga semua malaikat harus menyembah dia. Dia ini siapa? Kristus. Ya, di Ibrani 1 ayat 6. Ya, Wahyu juga di situ menjelaskan anak domba. Anak domba itu siapa? Yesus. Ini secara kiasan anak domba ini itu merujuk kepada Yesus. Keempat makhluk dan ke-24 tula-tula tersungkur di hadapan anak domba, yaitu Yesus. Kalau Yesus ini ya mengajarkan tentang kita menyembah kepada Allah, tetapi dia tidak menolak penyembahan itu. Bahkan Thomas pun menyembah dia. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Banyak yang mengatakan bahwa ini kaget ya. Sebenarnya kami sudah menjawab berulang kali. Ini nggak mungkin kaget karena Thomas itu orang Yahudi. Dia diajarkan hukum Taurat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau Thomas ini membilang Yesus itu Tuhan dan Allahku, ini betul-betul merujuk kepada Yesus itu memang betul Tuhan. Kalau ini hanya merujuk pada nabi, nabi yang mana mengajarkan kepalsuan? Anda tidak percaya Yesus itu nabi palsu?
pasti Anda percaya Yesus itu nabi asli. Tetapi bagaimana mungkin dia mengajarkan ini? Ya Tuhanku, ya Allahku. Artinya dia tidak menolak itu. Bagaimana mungkin ada ajaran yang Yesus tidak menolak itu ya? Dan banyak ayat yang merebut penyembahan itu, yang idealnya itu menyembah kepada kemana? Izin boleh saya tanggapi semua penyembahan ini? Ini keren. Aku tepuk tangan ya. Oh oke. Maksudnya mau langsung ditanggapi? Ya, karena ini berbicara penyembahan ya. Nanti brother, bro Alberto sabar dulu ya, Bang Memori ya. Aku ajar supaya teman-teman pintar. Coba teman-teman, Bang Alberto bisa nggak buka KBBI? Bisa nggak? Bantu aku. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa nggak bantu di KBBI Bang? Biar belajar kita Bang ya. Boleh nggak Bang Alberto? Saya dibantu buka KBBI. Saya nggak ada aplikasinya, atau mau dilihat di Google aja Bang. Di Google aja. Ada kok di Google. Di sini saya nggak pakai jaringan Bang. Anda aja Anda. Saya nggak pakai jaringan. Ya, agak sulit menjelaskan kalau nggak dibuka datanya supaya belajar juga kan gitu. Saya kalau saya hotspot ke laptop dia lemot dan ya udah akan memakan baterai habis banyak. Biar aku, Bang Memori mungkin bisa bantu. Biar aku ajar gitu teman-teman Kristen. Belum bisa on cam Bang, belum bisa on cam. Ya. Soalnya teman-teman Kristen penyembahan itu ada dua. Sembah itu definisinya ada dua. Menyembah beribadah, menyembah peribadatan, sembah peribadatan, dan menyembah hormat. Orang-orang Majusi, murid-muridnya, malaikat itu pertanyaan itu nanti. Itu menyembah apa? Hormat atau peribadatan? Beribadah mereka sama Yesus atau sembah hormat? Karena dia itu utusan Tuhan. Nah mari kita uji. Makanya saya minta bantu sama Bang Alberto. Dibuka Google Kamus Besar Bahasa Indonesia sembah. Lihat dua definisi sembah di situ. Menyembah hormat ketika kita sujud di kaki ibu kita. Misalkan saya sujud sama kaki ibu saya. Apakah saya menyembah karena dia Tuhan? Kan enggak. Itu menyembah dalam bentuk penghormatan saya kepada orang tua saya. Terus satu. Makanya sebenarnya kalau ada data bisa Anda tunjukkan di KBBI. Itu enak sekali kalian sambil belajar. Jadi maksud penyembahan terhadap Yesus itu adalah menyembah penghormatan. Mereka hormat sama Yesus karena Yesus adalah salah satu utusan Tuhan terhebat. Itu yang pertama. Saya tanggapi sekaligus penyembahan yang dilakukan terhadap Yesus pada saat di kapal, pada saat orang Majusi datang menyembah kepada Yesus, menghormat kepada Yesus. Itu ada, bentar ya. Tradisi orang Yahudi ada yang namanya penyembahan hormat. Bukan berarti dia itu Tuhan. Kita searti. Nah, berkaitan dengan Thomas. Thomas mengatakan setelah tangannya Yesus, dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini saya mau tanggapi nih, ini berat itu. Yesus kan bilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku ya Bapa, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya, mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini kata Yesus di dalam Yohanes 17:8. Pertanyaan saya, firman yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya ini sampai nggak kepada murid-muridnya, termasuk Thomas? Sampai nggak? Sampai. Di dalam Yohanes juga, kalau memang sampai firman yang disampaikan oleh Yesus ini, maka yang Tuhan di situ di Yohanes 17:3 satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Mungkin sebenarnya Yesus, kalau segala firman setelah diterima oleh murid-murid Yesus, apa yang dikatakan? Apa yang Yesus ajarkan? Yang apa? Murid-muridnya tahu, oh yang ini Pak. Yohanes 17:3, Lukas 4. Yang tahu apa? Nggak mungkin ketika Thomas mencokkan jarinya ke lambung Yesus, dia mengatakan Yesus itu yang Tuhan, yang Allah. Nggak mungkin, mustahil. Karena segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan kepada muridnya. Nggak mungkin Yohanes 17:3 itu tidak disampaikan kepada Thomas. Silakan bro, saya sudah bantah semua.
Silakan Anda tanggapi. Ini saya tambah sedikit bang. Abang dalam penyembahan mungkin kata sembah-sembah itu bagi saya sih tidak terlalu bang. Ini membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Banyak orang zaman Yesus dalam Matius 9 ayat 28 juga zaman Yesus percaya bahwa Yesus itu Tuhan bang. Dalam Matius 9 ayat 28 bang. Dalam Kolose 1 ayat Yesus itu ada sebelum sesuatu itu ada bang. Dalam penjelasan dalam Kolose 1 ayat 17. Yesus itu guru dan Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13 bang. Jadi untuk masalah sembah-sembah ini Yesus akhirnya muridnya mengaku bukan orang lain, dan zaman Yesus pun juga mengaku Yesus Tuhan. Akulah guru dan Tuhan, Yohanes 13 ayat 13 bang. Setan pun juga mengakui bang dalam Matius 4 ayat 7 loh. Dasar apa lagi? Bang Memori izin bang ya. Bang Memori jangan menjadikan bias dulu, bang. Jangan jadikan bias dulu diskusi kami ya bang ya. Abang Memori mute dulu. Bang Eri ini Kristen atau Muslim? Eri Panta. Ya izin dibawa dulu bang ya. Jangan jadikan bias diskusi kami. Saya mau selesaikan sama Alberto. Silakan bro Alberto, kalau mau ditanggapi apa yang saya sampaikan tadi silakan. Oke, saya tanggapin ya. Gini ya bang ya. Tadi kan abang bilang bahwa penyembahan itu ada beberapa menurut KBBI ya abang bilang ya. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada orang Yahudi, penyembahan itu nggak bisa kalau tidak kepada Allah. Saya akan membantahnya ya. Kita melihat bahwa penyembahan itu harus kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Penyembahan yang sesungguhnya ya harus kepada Allah. Kita melihat bahwa banyak ayat yang merebut penyembahan itu ya. Contohnya orang-orang tidak mau orang-orang mengasihi Tuhan tidak mau sebentar, literasinya dari mana bro? Anda bisa sembah raja nggak? Ini saya raja bisa nggak ada sembah raja? Kenapa? Bisa nggak Anda sembah raja? Itu perebutan penyembahan, itu makanya saya bilang. Bisa nggak Anda sembah raja? Aku tanya dulu samamu, bisa nggak sembah raja? Harusnya nggak bisa. Itu makanya terjadi di dalam kalau Anda bisa melihat, kenapa? Iya, ini pertanyaan mudah. Nah, nggak bisa. Bisa nggak Anda sembah raja? Disuruh nggak sembah? Bisa. Harusnya nggak bisa. Tengok ya, ini saya lagi jelaskan bang. Tadi abang jelaskan saya diam loh. Saya boleh jelaskan? Enggak, kalau ada kekeliruan kayak gini, ya jelas saya bantah lah. Iya, saya boleh jelaskan. Kekeliruan Anda apa? buka Ini dulu definisi sembah, nanti salah. Kalau definisi sembah sudah salah semua itu bang. Salah apa? Buka dulu definisi sembah. Tengok itu ada ya, berapa? Di Daniel itu, Daniel kan orang yang percaya kepada Tuhan ya. Waktu Nebukadnezar itu meminta dia itu harus menyembah Nebukadnezar, Daniel itu tidak mau. Karena banyak manusia yang mau disembah. Raja itu mau disembah, manusia sekalipun tidak boleh disembah, bahkan iblis pun tidak boleh disembah. Tetapi Yesus tidak menolak penyembahan, ya. Bahkan Yesus tidak mengatakan sembah aku seperti mereka, tidak ada. Tapi mereka yang langsung menyembah Yesus. Yesus tidak menolak penyembahan itu. Literasinya Anda, saya sudah tunjukkan loh tadi. Ini saya menunjukkan literasi. Saya tunjukkan literasi. Ada dua definisinya bang. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak boleh menyembah kepada selain yang kepada Tuhan. Ya? Ini masalahnya Anda tidak mau belajar soalnya. Ini masalahnya di sini. Anda kok membantah Enggak, Anda tidak mau belajar. Coba buka definisi sembah deh. Coba cari di literasi manapun menyembah atau sembah itu, cari definisinya. Kita merujuk itu kepada akan orang ada Yahudi, dua definisi menyembah KBBI. itu. Satu sembah beribadah, satu sembah hormat. Sembah hormat itu dilakukan kepada manusia. Contoh raja, contoh tuan tanah misalkan, atau orang tua kita. Itu sembah hormat namanya. Yang dilakukan orang Majusi kepada Yesus ini sembah hormat, bukan sembah beribadah. Come on. Nggak bisa bang. Kalau di dalam Yahudi yang boleh disembah itu hanya Tuhan. Loh, literasi Yahudi mengatakan penyembahan terhadap Tuhan itu peribadatan. Mana buktinya? Mana buktinya? Nggak boleh bang, kami nggak boleh kayak gitu bang. Beda konsep dengan abang nih. Beda bang. Anda dapat literasi dari mana penyembahan terhadap manusia itu penyembah beribadatan? Mana Anda dapat literasinya dari mana? Datanya mana? Jangan sembarangan kalian. Oke bang, jadi
Ini kita nih mau bahas tujuan Bang Memori sebentar dulu, Bang. Mau bahas tema apa ini dulu? Tuhan Ya, kasih atau apa ini? kesempatan, Bang. Kasih kesempatan Bang Alberto dulu. Jangan mengganggu. Anda Kristen, dia Kristen juga loh. Kalau kayak gini kayak mana kalian ini? Silakan Bang Alberto. Ya, Mute-nya dibuka, mute-nya. Saya sebenarnya sudah jelaskan bahwa mau abang bilang itu kepada ibadat atau apa, itu kan merujuk kepada KBBI. Saya sudah merujuk kepada Alkitab langsung dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak boleh menyembah itu selain kepada Allah. Ya, makanya orang Yahudi yang mengasihi Tuhan seperti Daniel, dia nggak mau menyembah raja itu, Raja Nebukadnezar, sehingga dia dimasukkan perapian panas. Ya, iblis mau disembah, Herodes mau disembah, tetapi akhirnya apa? Dia dihukum Tuhan dan mati. Itu Kisah Rasul 2, 12 ayat 20 sampai 25. Ya, ini menjelaskan bahwa yang boleh disembah itu hanya Tuhan. Mereka ini adalah contoh-contoh yang merebut penyembahan. Mereka mau disembah. Sedangkan Yesus, ya, dia itu disembah dan dia tidak ditolak. Ya, dan Yesus tidak ada mengungkapkan bahwa kamu sembah aku, tidak ada. Tetapi Yesus tidak menolak penyembahan itu. Ya, menunjukkan bahwa dia itu Allah. Ya, sekali lagi tidak boleh ada yang menyembah selain kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak boleh. Tetapi orang yang tidak mengasihi Tuhan, kalau dia menyembah kepada raja, Sekarang itu ini, bukan mereka, tetapi orang yang sungguh-sungguh. Tunjukkan literasi Yahudi bahwa tidak boleh menyembah selain Tuhan. Tunjukkan literasi Yahudi bahwa tidak boleh menyembah selain Tuhan. Daniel bukan orang Yahudi. Tunjukkan literasinya. Daniel bukan orang Yahudi. Keimanan, sebentar. Tanya, Daniel bukan orang Yahudi. Dalam keimanan orang-orang Yahudi tidak boleh menyembah selain Tuhan. Silakan tunjukkan kepada saya literasi. Daniel bukan orang Yahudi. Murid-murid bukan orang Yahudi. Jangan jadi pendusta di sini, Bang. Murid-murid bukan orang Yahudi. Murid-murid bukan orang Yahudi. Tunjukkan literasinya tidak boleh menyembah kepada selain Tuhan. Lihat ya, lihat. Oke, tengok ya. Murid-murid Yesus ya, yang mengasihi Yesus, yang mengasihi Tuhan, mereka itu pengen disembah. Mereka itu mau disembah. Tetapi dibilang, murid-murid itu mengatakan, bangunlah, aku hanya manusia saja. Tetapi Petrus mereka mau menyembah Petrus. Petrus ini menolak untuk disembah. Karena dia memang bukan Allah, nggak boleh disembah. Nah, itu bukan dasar, Bang. Ya, ini dasar. Lihat ya, ketika Cornelius sujud menyembah Petrus, ia berkata bahwa aku juga seorang manusia. Maka maksudnya dia tidak layak disembah, hanya kepada Allah disembah. Coba Anda buka 1 Raja-Raja 1 nomor 53. Salomo itu disembah loh. Orang ini kenapa sih kalian ini? Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh tidak boleh menyembah selain kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 1 nomor 53, baca. Apa kalian ini? Raja Salomo disembah. Loh, Tuhan dia. Berarti orang itu nggak mengasihi Tuhan. Baca Yang 1 Raja-Raja 1 nomor 53. Salomo disembah. 1 Raja-Raja 1:53. 1 nomor 53. Oke, 1 Raja-Raja ya. Beda konsep. Karena itu masa pemerintahan kalian baca raja disembah. Banyak raja disembah itu dalam Bible kalian. Kenapa kalian paksa Yesus ini? Salomo itu raja keberapa, Bang? Berarti Salomo Tuhan. 1 Raja-Raja berapa? 1 Raja-Raja 1 nomor 53. Oke, 1 Raja-Raja 1 nomor 53. Oke. Terus Tuhan dia ada gila-gila. Dan ini ya 53, 1 Raja-Raja 1 ayat 53 ya. Dan Raja Salomo menyuruh orang-orang menjemput dia, dan dari mesbah ketika itu masuklah sujudlah menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahku. Terus kesimpulannya penyembahan itu bisa dilakukan kepada manusia karena bentuknya hormat. Bukan menyembah peribadatan beribadah. Selesai masalah. Jadi Yesus itu disembah bukan berarti dia itu Tuhan, tapi dia itu Tuhan. Dia itu hormat. Orang Majusi murid-muridnya dengar. Orang Majusi dan orang-orang murid-murid Yesus itu menyembah Yesus sebagai bentuk penghormatan. Selesai masalah. Jangan kalian paksa. Saya boleh ngomong. Nggak boleh kalian paksa. Silakan. Oke ya. Kalau abang bilang itu boleh menyembah kepada raja, kalau orang yang tidak percaya Tuhan, ya terserah mereka mau menyembah kepada siapa yang layak itu disembah. Orang yang mengasihi Tuhan itu hanya Tuhan. Iya kan, perbedaannya abang di sini, saya di sini, gitu loh. Saya bilang tadi bahwa menyembah itu, dengar dulu, menyembah itu ada dua definisi, bro. Come on, menyembah itu definisinya dua. Satu menyembah beribadah, satu menyembah hormat.
orang Yahudi nggak seperti Anda. Ini literasi umum, pengetahuan umum. Ini bukan pengetahuan satu orang, satu kelompok atau satu bangsa. Terus, pengetahuan umum seluruh dunia. Ya. Apa sih? Seluruh dunia itu meyakini definisi penyembahan itu ada dua. Satu sembah hormat kepada manusia, yang satu sembah peribadatan kepada Tuhan. Gitu, brother. Oke, saya boleh lanjutkan? Saya boleh lanjutkan, Bang? Ya, silakan brotherku, silakan. Oke, saya yang jelas saya sudah tanggapi, dan ya terserah Anda mau nggak terima atau enggak, ya terserah. Terkait Thomas tadi, ini siapa kalau bukan Yesus? Nggak mungkin kepada Bapa, ya. Dia ini jelas kepada Yesus. Bagaimana mungkin Anda merujuk ini kepada Bapa? Ya. Objek langsungnya itu kepada Yesus. Silahkan. Iya, tadi kan sudah kujelaskan. Yesus menerima firman dan menyampaikan firman kepada muridnya, Yohanes 17:8. Muridnya telah menerimanya. Menurutmu sampai nggak pengajaran Yesus ini kepada muridnya? Sampai nggak? Jawab dulu. Sampai tidak? Oke, sampai. Sampai, oke. Aku tepuk tangan, beri aplaus. Terus? Di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Sampai nggak kepada Thomas, muridnya? Sampai nggak? Sampaikah kepada Thomas? Ya, sampai nggak pengajaran Yesus ini bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah? Sampai nggak? Ya memang Allah itu Tuhan. Terus? Ya, enggak, sampai nggak kepada murid-murid Yesus ini yang diajarkan Yesus, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka sampai kepada Allah. Oke. Jadi Thomas itu tahu Tuhan itu Bapa atau Yesus yang Tuhan? Kalau sampai mereka tiga pribadi dalam satu Allah. Itu bukan substansi, brother, yang saya tanyakan. Di dalam Yohanes 17:3, Yesus itu mengajarkan yang satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa, Allah, kan? Oke. Nah, Yesus maunya dikenal sebagai utusan di situ, bukan sebagai Tuhan. Sampai nggak kepada Thomas? Gini, kalau merujuk kepada 17:3, ya, itu antara relasi. Ini dulu, sampai nggak kepada Thomas? Sampai nggak? Kenapa? Sampai nggak kepada Thomas itu pengajaran Yesus satu-satunya Tuhan yang benar Bapa? Sampai nggak? Sampai. Ya kalau sampai, nggak mungkin Thomas mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah, nggak mungkin. Terus dia ini siapa? Ayolah. Dia ini siapa? Dia di sini nggak itu dalam lah. Tunggu dulu. Nah. Dia di sini tosai atau speak verb imperatif oris, ya. Objek orang ketiga person tunggal. Ini tunggal ini berarti kebujur Yesus karena dia satu. Kok ya? Aduh, kok kayak Yesus sih. Kita merujuk kepada ini kan ngomong dia langsung kepada Yesus. Objeknya itu kan tunggal. Ini kamu artikan kepada Bapa. Di sini nggak ada kata Bapa juga. Yang kedua, di sini saya bantah adalah ini person ketiga, orang ketiga tunggal. Berarti pengajaran Yesus ini nggak sampai kepada Thomas. Kok nggak sampai gimana sih? Kalau sampai, gitu, Anda bilang nggak sampai. Tadi Anda bilang sampai, nggak sampai. Izin dulu. Kalau nggak sampai pengajaran Yesus kepada Thomas, ya pasti Thomas mengatakan Yesus yang Tuhan dan Yesus yang Allah. Tetapi kamu mengatakan tadi pengajaran Yesus itu Matius 11:25 Bapa Tuhan langit dan bumi. Lukas 4:8 yang disembah itu Bapa. Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Bapa. Sampai nggak itu semua? Kalau sampai, berarti Thomas yang maksud Thomas ini mengatakan ya Tuhanku ya Allahku bukan tujuannya kepada Yesus tapi kepada Tuhan Bapa yang benar. Tidak memungkinkan itu kepada Tuhan Bapa, ya.
Sedangkan di sini Jangan kalian dalam paksa, bahasa enggak kalian ini kok paksa manusia jadi Tuhan? Kenapa kalian paksa manusia jadi Tuhan? Gimana? Orang dia memang Tuhan kok. Ya Kamu kalian yang maksa dia memaksa. jadi Tuhan gimana? Enggak kami memaksa. Bang, Yesus abang ada mengajarkan dalilnya. Tuhan siapa? Abang jangan sembarang bilang gitu, saya akan marah. Enggak Marah gini, kalau gini. bilang Gini, Yesus gini, memang gini. Tuhan, abang jangan begitu, Ya, jangan oke. bukan kau yang memaksa. Abang hati-hati. Oke, coba teman-temanku, brotherku yang Kristen, coba. Yesus mengajarkan siapa yang Tuhan dalam Bible? Oke, Coba saya jujur. akan buka, Bang. Saya akan buka, Bang. Mau pengakuan siapa dulu dalam abang mau? Murid-murid, pengakuan iblis, pengakuan orang zaman itu. Satu-satu Ada aja. ayatnya, ada dalilnya. Ya, Bang Memori izin, Bang Memori. Lebih enak saya ngobrol sama Alberto ya. Kasih Enggak, kesempatan aku nih, dulu. Bang, jawab tuh the Enggak point, suka Bang. aku ngomong kalau kayak gini, nggak ada isi. Aku suka sama Alberto. Ya, izin ya, brother. Nanti setelah ini baru Anda. Kamu to the point ke intinya, biar nggak mutar-mutar. Nanti setelah Saya ini Bang orangnya jangan Memori. bernarasi, Bang. Ya oke, nanti setelah ini Bang Memori baru masuk. Saya ke Alberto dulu. Coba, kalian memaksakan Yesus jadi Tuhan, apa dampaknya? Kalian tidak selamat, masuk neraka kekal. Yesus usir kalian nanti, Matius 7:23. Pertanyaan saya, brother Alberto. Otoritas tertinggi di dalam Bible ini kan Yesus. Betul? Otomatis apa yang disampaikan Yesus kepada kita, itu yang harus kita dengarkan. Itu yang harus kita ikuti. Kalau kita tanya Kristen, teman-teman Kristen, siapa Tuhan langit dan bumi? Kalian jawab Bapa, Putra, Roh Kudus. Betul? Ketika kita tanya Yesus, wahai Yesus, siapakah Tuhan langit dan bumi? Bapa, Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini sama nggak dengan Kristen? Beda. Coba kita tengok. Nabi Musa mengajarkan Tuhan tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Nabi Musa mengajarkan Allah Tuhan itu Esa, Ulangan 6 nomor 4. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Tuhan itu Esa di dalam Al-Quran Nur Karim surah Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, satu tunggal, bukan dua, bukan tiga, tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Di dalam Quran surah Al-An'am 103 Tuhan tidak kelihatan. Sama yang diajarkan Nabi Musa. Coba kita lihat yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan juga Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa, satu tunggal. Di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak kelihatan. Ya kan? Tiba-tiba Kristen mengatakan Tuhan itu kelihatan, Tuhan itu manusia. Ini ajaran iblis dari mana yang ajar kalian ini? Ini iblis dari mana yang ajarkan kalian menyembah kepada manusia? Saya boleh ngomong, Bang? Silakan, brother. Oke ya. Posisinya gini, yang bukan Tuhan tidak mungkin jadi Tuhan, ya. Dan yang Tuhan tidak mungkin berhenti menjadi Tuhan. Itu dua presupposisi itu harus penting. Dan Yesus sebelum dia menjadi manusia, dia hanya Allah saja. Waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah kehilangan kealahannya. Dia tidak pernah berhenti menjadi manusia. Bukan nasi jadi bubur, tinggal buburnya, nasinya udah nggak ada lagi. Sekali lagi, dia itu Allah dan manusia, God and man, ya. Dan mengenai tentang Ehad, itu Shema Israel, di situ sebenarnya juga di Kejadian, ya, tentang penciptaan manusia itu, ya, tentang bukan penciptaan manusia, tentang manusia itu dijadikan satu dengan istrinya, itu situ cukup nggak pakai Ehad, bukan Yahid. Ehad itu ada kesatuan. Jadi tidak satu mutlak, ya. Ada kejamakan dalam diri Allah. Makanya dalam penciptaan juga di situ juga menjelaskan baiklah kita di situ kepada Tuhan itu artinya jamak, ya. Ada kejamakan dalam diri Allah. Makanya kalau kita pun mau membahas ini fokus satu. Kita mau Tritunggal, mau Kristologi, dalam doktrin Kristen itu ada beberapa, Bang. Saya bukan orang yang tidak sekolah. Saya orang yang sekolah dan mempelajari banyak literasi Kristen dan baik juga Muslim, tapi Muslim saya nggak fokus. Ini izin, brother, Kita dari mau- mana kita itu mau kesatuan? lihat kemana Dari mana? gitu loh. Kita mau bahas Tritunggal, soalnya tadi kita udah bahas itu ajaran tentang- sesat dari mana itu kesatuan? Ajaran sesat dari mana itu? Bang, saya juga ada literasinya kok. Jangan. Ya, ajaran sesat dari mana? Tunjukkan ke saya ajaran sesat, siapa punya ajaran sesat itu? Silakan.
Oke, doktrin Allah Tritunggal ya. Ini doktrin pula kau bawa. Loh, itu kan Allah Tritunggal ya. Ya kita Saya kan butuh mau literasi. bahwa ada kejamakan dalam diri Allah. Saya Ya. butuh literasi. Ini literasi. Ini saya buka literasi. Sema Israel itu kan literasi. Nanti di sini juga ada Sema kasih Israel. sumbernya bang kalau Bentar, kenapa kalian Iya, menafsirkan ini kitab ada orang sumbernya. Ini ada juga Sema Israel. Nanti saya akan bacakan. Buat kamu tahu Yesus Tuhan juga percuma banget, Nat. Kamu kan gak mau ditebus, dosanya ngapain kamu tahu Nah Yesus Tuhan? ini ngeles karena nggak punya data. Dia hanya klaim kosong ya teman-teman ya. Kita dengar sendiri tadi dia mengklaim Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tapi tidak ada satupun dalil yang disertakan. Buat apa Hanya Nat kamu tahu Yesus buat apa? Tuhan? Kamu buat apa? Kasih Buat data membuktikan Sion. kalau kamu bukan Kau seorang penipu. malu-maluin, gak ada data kau. Kasih Bunda. data, ayo. Bunda tahu Banyak Yesus bacot Tuhan kau. buat apa, Bunda? Buat Emang mau ditebus pembuktian dosanya? kalau kamu itu bukan seorang penipu. Nah, Setiap kamu mau narasi ditebus dalam dosanya? diskusi itu buktikan secara Statementmu data. tadi lo, statementmu Udah. sendiri. Kau Udah, sendiri gini aja. berstatement gitu. Kalian itu mau tahu Buktiin Yesus dong. Tuhan? Buktikan secara Buktiin data, dulu. buktikan Coba teman-teman secara Islam. data bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Bapa Buat itu sendiri. apa, Di mana? Nat? Kamu itu nggak Buat perlu tahu Yesus pembuktian Tuhan. kalau kau bukan seorang penipu, paham? Bukan. Karena Kau kau tuh nggak perlu menarasikan tahu Yesus itu Yesus adalah Tuhan, Bapa Nat. itu sendiri. Ayo, pakai Kau data. buat apa tahu Yesus Tuhan, Nat? Kau kan gak mau ditebus dosanya, buat percuma. pembuktian, saya nggak butuh ditebus sama manusia Ya, yang namanya kamu Yesus. jual. Saya Kamu tidak butuh paling- ditebus kamu oleh paling manusia jual yang agama bernama kamu, Yesus. kamu bikin YouTube. Saya butuh pembuktian. Sabar. Siapa yang berdiskusi dengan saya itu adalah bukan seorang penipu. Ayo buktikan datanya di mana. Saya butuh kepastian di sini. Kalau kau bukan penipu, tunjukkan datanya. cakaran. Buat apa, Nat? Kau itu Buat pembuktian, Putri, songong, bloon, bego. Paham nggak sih? Itu udah kesel saya sama si Putri nih ya. Naik ke komal sok-sokan ramah. Tahu nggak kalian di belakang layar dia melakukan apa? Saya punya DM-nya dia ke saya. Dia pernah ngehujat Nabi Muhammad. Ini saya tunjukin data ya. Saya tunjukin DM-nya dia. Saya memang sengaja nggak mau tiba-tiba masuk komal kalau ada dia. Tapi ini saya lagi di komal, dia masuk. Nggak mungkin saya kabur kan? Anti dong saya kabur. Sebentar, saya tunjukkan DM-nya dia ya. Apa yang dia lakukan ke saya di balik layar? Apa yang dilakukan kepada Nabi saya ya? Bukan ke saya, tapi ke Nabi saya. Sebentar, saya ambilin HP saya yang satunya nih. Orang itu pansos. Pansos banget ya. Bentar, aku tunjukin DM-nya. Ya, ular beludak kan gitu. Bentar ya. Sebentar ini nih, soalnya DM-nya dia udah lama banget ya. Dulu aku cuekin gitu ya. Bentar nih, bentar nih. Mana si Putri Sion ini ya? Dia tuh DM saya, dulu ngehujat Nabi Muhammad. Begitu dia ngelihat saya muncul di TV nasional, pansos. Sok-sokan baik-baik ke saya. Sebentar nih, saya lagi cari nih datanya nih. Dia dulu DM saya ini. Bentar, saya diundang TV itu dulu bulan apa ya? Mungkin yang lain bernarasi dulu sambil saya nyari DM-nya ya, karena DM saya juga banyak banget ini. Iya, dan Ya, sedikit DM saya saran. tuh Bentar, dibaca juga Naberi, DM kau saya. jangan bicara dulu, Naberi, kau. Dan sedikit ya, kalau bisa oten-oten yang ada di bawah yang suka berdiskusi, kalau lagi diskusi juga usah bahas-bahas pribadi orang. Ya kita fokus gitu, apalagi menyerang pribadi itu nggak baik ya. Itu jadi intinya oten-oten ini harus lebih memperbaiki ya. Cara diskusi kalian itu gak ada yang bener, kacau, susah sih. Nah, Piri, kau buka mute-nya kau. Oke, izin karena saya sudah menemukan, saya sudah menemukan ya. Saya sudah menemukan caranya ini. Sebentar. Bisa dilihat ya, ini akun Putri Sion yang tadi naik ke live ini juga pakai akun ini ya. Ini dulu dia 3 Januari, dia apa? Nabi Isa, Islam gak punya Injil, dianggap Nabi. Nabi Isa palsu, umatnya loakon ya, sesatlah uclim ya kan. Menghujat Nabi saya kan, Nabi Isa dihujatkan, Nabi Isa palsu katanya kan. Itu dulu tuh, ini tanggal 3 Januari ya. Aku cuekin kan, aku cuekin dia. Setelah aku muncul,
di MNC, RCTI, Pansos. Natali, salam, selamat pagi Nat, ya, salam Nat. Apa ini? Hari Rabu ini ada yang mau diskusi dengan Nat. Dua-dua kalau bisa teman Nat yang sama-sama mu'alaf. Apa ini betina ini? Sebelumnya ngehujat Nabi Isa saya, tanggal 3 Januari. Dia ngelihat saya seliweran di TV Pansos. Sok-sok baik-baik. Natali, salam pagi Nat. Betina kafir. Nih akunnya ya, Putri Sion ya. Nih Putri Sion ya. Nih kirim pesan. Nah ini ya. Ini yang tadi nih saya tunjukin. Jadi ini akunnya real ya. Akunnya real. Akun real dia yang tadi naik nih. Nih lihat ya. Mengikuti. Nih kita lihat postingan-postingan dia. Ini akun dia real ya teman-teman ya. Kita lihat ya Putri Sion ya. Dari mengikuti ini sekian-sekian. Ini akun real, bukan akun yang saya bikin, bukan saya tiba-tiba bikin narasi sendiri, narasi bohong. Nah, ya ini nih, naik lagi dia. Mau apa lagi dia Pansos ke sini, dia naik lagi dia. Nah, ini akunnya dia ini. Nah, kau pikir aku nggak tahu dulu menghujat Nabi Isa saya? Emang kamu pikir Nabi Isa itu Yesus? Oh, ternyata Nabi Isa bukan Yesus. Ternyata Nabi Isa bukan Yesus. Wah, enak aja kamu ngeklaim Nabi Isa itu Yesus. Oke, kita buktikan siapa yang mengklaim Nabi saya yang mulia itu diklaim sebagai Yesus ya. Saya tunjukkan data. Tenang, nggak usah panik, nggak usah panik, nggak usah nangis, nggak usah panik, nggak usah nangis kamu. Ini saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data siapa yang maling nama Nabi saya. Kamu bisa lihat di Markus 3. Tadi kan udah diam, kamu lihat sendiri. Ini Markus 3:1 ya. Udah diam, udah nggak usah panik lagi kau. Masih kurang malu tadi kau, saya permalukan. Masih kurang malu? Iya, masih kurang. Bentar ya. Aku tunjukkan ini. Aku tunjukkan. Sebentar lah kau ya. Aku pakai data. Aku tuh selalu pakai data, nggak kayak kau. Cuma klaim kosong, nggak punya data. Ya, Isa. Apa ini? Isa ini apa ini di Bible Clean Card ini ada Isa ini apa maksudnya? Isa ini apa di sini? Isa ini apa? Masjid lagi apa ini Tuhan masuk masjid ini? Woi, Isa masuk ke dalam masjid ini apa? Isa masuk dalam masjid ini apa? Isa masuk dalam masjid. Lucu lagi Tuhan masuk masjid. Wow, katanya maha besar, maha kuasa. Lebih besar masjidnya daripada Tuhannya. Woi, ini Isa siapa yang di sini? Kau hujat Nabi Isa saya. Ternyata kau colong-colong Nabi Isa saya di sini. Kau kabur kan? Nih, lagi kau mencret. Matius 12:9 ya. Penipu kau itu memang ya, penipu, pembohong, penghujat. Nabi Isa itu orang diam apa? Kau Nafiri bego. Kau nggak punya ilmu, kau diam, kau nggak pantas kau diskusi sama saya. Clean card ya, clean card 18:7. Diam kau setan. Saya lagi buktikan Nabi Isa saya ini kalian colong ya. Ini clean card ya, clean card 18:79. Apa ini? Hatta setelah berjalan dari sana, masuklah Isa ke dalam masjid. Apa pula ini ha? Dalam masjid. Bible Clean Card. Apa pula ini ha? Apa lagi nih Putri Sion nih? Muncul turun. Atau malu apa kamu? Kalau ngaku-ngaku Isa itu adalah Yesus, mana Injilnya? Mana ini? Apa ini? Nabi Isa saya kenapa namanya dicolong? Maling nggak tahu malu, nggak punya muka kau ya. Udah maling ketahuan, sok-sokan nanya lagi mana Injilnya. Kau mau lihat Injil apa? Injil karangan manusia. Iya. Tunjukkan lagi data Injil karangan manusia. Masih kurang malu kau, kupermalukan. Hah, maling? Mau lagi kupermalukan kau? Injil kau punya Injil apa kau? Injil karangan manusia aja kau pamer di sini. Hah? Kau mau kutunjukkan kau Injil karangan kau sini ya? Karangan manusia aja kau pamer di sini, bego, bodoh. Yang pintar udah pada mualaf, yang bodoh ya kayak Putri Sion ini. Nih. Markus 4 ya, Markus 1:14. Kita tunjukkan nih. Injil apa ini ternyata? Injil karangan Markus, woi. Injil karangan Markus, woi. Karangan Markus. Padahal narasinya apa? Injil Allah. Allah lagi dia ambil, maling kau. Nama sesembahan saya dimaling, Injil Allah ternyata Injil apa? Injil karangan Markus. Injil karangan manusia aja kau bilang-bilang Injil Allah. Gila memang kau, oten, bego kau. Kurang lagi dipermalukan. Jangan pikir saya lupa apa yang kau lakukan. Oten selama dia santun, sebego apapun akan saya ladeni.
Ini kalau penghujat nggak ada ampun ya. Di balik layar kau menghujat Nabi Isa. Setelah kau lihat saya masuk-masuk di TV mana-mana, kau pansos. Kau pikir aku tahu kau baik-baik gitu, ha? Betina, kafir, bego, biadab. Baik gitu, ha? Betina, kafir, bego. Selamat Toraja, selamat siang Toraja. Buka mute-nya Toraja, kau udah blink Toraja. Toraja. Selamat siang. Selamat siang. Gimana Toraja? Mau diskusi, mau jualan obat? Tidak, kamu ini yang jualan obat ini yang Ya udahlah, di bawah aja kau. Kagak penting kau. Toraja butuh obat apa Pak Toraja? Butuh obat buat pelancar, au-au, atau apa? Jadi sekarang banyak Kristen naik malah curhat. Aku lah, nah. Kalau Isa Nabi nggak punya Injil, bilang aja nggak punya Apa kau Injil. betina? Apa kau betina? Itu jangan betina. Bego, maling. Ini apa? Ini apa? Ada nama Allah saya di sini apa? Kok klaim-klaim Injil Allah dalam original teksmu pun nggak ada kata Injil, Sampai kau peot beserak bangkotan kiamat nggak bakal ketemu original teks ada kata Injil. Izin moderatorku yang di bawah nggak usah dinaikin lagi ya. Moderatorku yang di bawah ya, nggak usah dinaikin lagi ya. Masih kurang apa dipermalukan tuh Putri Sion itu? Pesundul aja banyak tingkah kau Putri. Udah jelas Injil karangan Markus, kau ngeklaim di sini Injil Allah, muka kau itu kok klaim ini Injil Allah, maling. Original teks Bible-mu juga nggak ada kata Injil. Sampai bengkok kau cari nggak ada namanya Injil situ. Nggak ada nama Allah di dalam original teks Bible-mu. Sok-sokan lagi. Punya Injil karangan orang aja belagunya minta ampun, songong amat. Injil karangan Markus aja dibanggain. Pak Endon, Muslim apa Kristen Pak Endon? Assalamualaikum, ini Islam. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Pak, silakan. Gak ada tadi, cuman kepencet ini. Siap Abang Da, sehat-sehat Abang Da ya. Oke. Yuk monggo. Assalamualaikum Bang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udahlah Putri, mendingan kau ke hotel sana, ke hotel ya. Pastikan nggak ada kamera yang ngerekam kau. Bego aja dipelihara. Bang Plegon, selamat siang. Muslim apa Kristen? Selamat siang, Kristen saya. Protestan Bang. Apa masalahnya dengan Protestan? Apakah mau dibagi-bagi? Oh enggak. Saya Kristen, semua Kristen harusnya pengikut Kristus, mau Protestan, mau Katolik sama aja ya. Udah. Kalau enggak saya gini, saya dengar tadi bahwa Yesus adalah Isa dengan hanya menggunakan ributin nama istilah. Maksudnya ya nggak apa-apa, orang kan klaim-klaim nggak apa-apa. Cuman saya mau minta teman-teman dari sana. Izin Pak, izin. Di sini saya tidak menyediakan room curhat, saya menyediakan room diskusi. Cuman biar kelar ya, biar tidak ada pembahasan. Sebenarnya yang menyamakan itu Anda. Jadi dari pihak Anda yang duluan menyamakan. Coba Ukti Natali ini bisa ditunjukkan datanya komplit beliau. Nah, coba. Ini tambahan lagi nih, sekalian sampai dengan PD-nya ya, namain gereja aja Gereja Isa Al-Masih. Kita nggak ada tuh bikin nama Masjid Yesus, nggak ada Masjid Yesus gitu, Masjid Paulus gitu, nggak ada. Ini apa ini? Gereja Isa Al-Masih. Tolong terus di tunjukkan Bible. Isa putra Maryam saudara Harun itu anak siapa, lahir di kapan, Udah di zaman siapa, maling bisa diem dulu nggak? Mengenai saudara Harun, saya juga bisa tunjukkan bahwa Elizabeth itu saudara Harun. Apakah dia sejaman dengan Harun? Bodoh. Bodoh, maling. Perempuan kayak perempuan. Woy, maling. Ini clearkan dulu maling. Kau jangan habis maling, kau tinggal kabur. Ya, maling ya. Maling. Ini selesaiin nama Nabi Isa aja, udah jelas-jelas kau ambil maling. Mau sok-sokan lagi ke masalah Isa saudara Harun gitu. Mbak Natali. Elizabeth saudara Harun. Beda zaman. Iya gimana Abu ya, mohon maaf Abu ya. Iya nggak apa-apa. Oten 10 yang naik, nggak ada yang benar satupun. Kenapa ya?
Entahlah ini, heran aku. Maling-maling naik, nggak tahu malu. Nggak sadar dia, Elizabeth itu loh juga saudara Harun. Biblemu mencatat, apakah Elizabeth hidup sejaman dengan Harun? Ya enggak lah, kenapa dicatat seperti itu? Dalam tradisi Yahudi biasa, mereka mencantumkan mereka saudara Harun, mereka saudara Musa, saudara siapa. Bagi orang-orang alim, mereka biasa menyertakan nama itu. Nggak paham kan kalian? Ya nggak paham lah, wong kalian maling kitab. Kitab Yahudi kau ambil, kau nggak paham tradisinya. Nama Allah kalian ambil, nggak paham itu apa, itu nama kalian nggak paham. Bego memang kalian itu. Sok naik kejang-kejang kesurupan, bicara melebihi kecepatan cahaya, otak nggak punya. Bodoh. Memang benar apa kata Paulus. Ini Paulus ada benernya. 1 Korintus 4:10 memang kalian itu bodoh karena Kristus. Memang satu ayat yang terbukti kebenaran Paulus itu 1 Korintus 4:10 itu benar. Memang kalian itu bodoh karena Kristus. Aduh, Abu ya, kayaknya aku harus istirahat dulu Abu ya. Iya, minum dulu. Nanti minum dulu. Nanti kalau ada yang butuh pengobatan, mungkin untuk pelancar, mungkin saya bisa dipanggil lagi ya, karena saya sudah menyediakan resep-resep ramuan tradisional terbaru kayaknya. Apalagi kan ini Mbak Natali si Pipi kan mau head to head sama Mbak Natali. Bentar lagi dia datang. Kok sama saya? Katanya sama Al Hidayah. Gimana sih? Nggak tahu si Pipi kagak jelas, dia DM gak jelas. Gimana sih si Pipi? Lah tadi katanya sama Bang Al Hidayah, takut mencret dia. Kan udah kusuruh beli pampers dia, kenapa takut? Enggak, gini, beraninya sama perempuan, padahal nggak tahu perempuan ini ketika sudah mualaf jadi cerdas. Oh ya iya dong. Yang masuk kan baik-baik ya kan, ayat Al-Quran, narasinya Masya Allah, nggak ada kenikmatan membaca itu yang lebih dari kenikmatan membaca Al-Quran itu nggak ada, itu yang paling nikmat. Masuk ke dalam mu'alaf itu beda, nggak ada yang itu nggak ada ya. Jadi memang benar-benar Masya Allah ya, tercerahkan ya, yang jelek-jelek itu terbuang, keruqyah dengan sendirinya dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang masuk di telinga, masuk dari mata ya kan, itu memang gitu ya Abu ya. Iya, Masya Allah. jadi Al-Quran itu ketika dibacakan menjadi nilai ibadah, dan ketika didengarkan pun menjadi nilai ibadah. Al-lafdul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu walau bi aqsari suratin al-muta'abbadu bitilawati. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Innamal mu'minuna, pastinya seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang ketika mengingat Allah, ketika dibacakan firman-firman Allah, wajilat qulubuhum, hatinya tersentuh. Itulah orang-orang mukmin. Wa idza tuliyat alaihim, dan ketika mendengarkan firman-firman Allah, ayat suci Al-Quran, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan dia. Sehingga apa? Banyak orang-orang di luar Islam, dia bisa menerima kebenaran Islam bukan hanya dari diskusi, tetapi hanya sebatas mendengarkan ayat Al-Quran. Ada juga yang menerima kebenaran Islam hanya sebatas mendengarkan suara azan. Jadi hatinya tersentuh, dia jujur terhadap dirinya sendiri. Itu kunci utama sebenarnya. Oten biar menemukan kebenaran, dia jujur dulu terhadap diri sendiri. Nah, kalau bisa seperti diskusi ini, pakai akal sehat, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengislamkan seluruh dunia. Tidak ada yang susah.
Tapi kenapa kok faktanya banyak Kristen sekarang? Banyak yang tidak menerima Islam. Karena Allah sudah memberikan akal kepada kita manusia untuk menjadi bahan berpikir. Ya, karena dilahirkan dari rahim ibu yang agama apapun, itu tidak ada masalah. Kita tidak dituntut untuk dilahirkan dari ibu yang muslimah. Tetapi yang dituntut untuk kita manusia supaya kita mati dalam keadaan muslim. Karena kalau masalah lahir itu udah aturan Allah. Tetapi ketika kita sudah hidup dan diberikan akal untuk bahan mencari kebenaran, berpikir, nah, maka dituntut kita oleh Allah supaya mati dalam keadaan Islam. Meskipun ibunya dari Katolik, Protestan, dari Buddha, Konghucu atau Hindu dan lain sebagainya, tapi semua manusia dituntut untuk mati dalam keadaan Islam. Nah, maka di sana kita harus menggunakan akal kita dan kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Sehingga yang terakhir Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati terkecuali dalam keadaan Islam. Jadi kita tidak dituntut untuk lahir dari seorang ibu muslimah, dari siapapun itu urusan Allah. Kita tidak bisa memilih, tetapi kita dituntut untuk mati dalam keadaan Islam. Karena kita diberikan akal oleh Allah, bisa berpikir, bisa membedakan mana agama yang benar. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, ini coba kita tes. Indah memang Quran dibacakan itu, beda dengan Bible ya. Oten dibacakan Bible kejang-kejang. Muslim dibacakan Al-Quran adem. Kampret. Muslim apa Kristen Pak? Silakan. Selamat malam Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, saya lihat namanya dulu sebentar. Tukang rusuh. Kompor bener, udah kompor dia. Izin bentar sebelum tukang kompor bernarasi ya, izin bentar. Buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube Natalia Iriani maupun Hijrah Khadijah, kalian kalau mau berbelanja lotion au ya kan, tinggal klik keranjang ya. Ini udah aku sematkan YouTube Natalia Iriani. YouTube Iriani saya sediakan. Iya Bun, tinggal klik aja Bun, dikliknya Bun. Ya. Nah, dari Natalia Iriani tinggal diklik ya. Ini lotion yang bener-bener wangi dan kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng ya. Ini original punyanya Nagita Slavina ya teman-teman. Tinggal klik aja, ini udah Doktif approve ya. Jadi tinggal diklik dan ini produknya insya Allah aman dan amanah. Oke. Di Natalia Iriani ya. Hijrah Khadijah belum ada keranjang buat berbelanja. Adanya di Natalia Iriani. Lanjut. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Buya, ya. Sebelum saya ngomong, yang nonton suruh tap-tap layar Buya. Masalahnya setelah saya selesai ngomong biasanya langsung rungkat Buya. Bahaya nih. Kita belum ada kesempatan lo ngomong sama Bunda Rahmani. Gimana nih si Abu ya? Ya baru aja ya. Abuya, aku juga mohon maaf Abuya. Tadi waktu aku debat sama si Betina itu Abuya ngomong ku hantam aja terus. Mohon maaf Abuya, tidak bisa aku kondisikan. Aman, tenang aja. Saya sudah paham ibu-ibu, karena saya sudah punya istri, jadi saya paham. Aman. Bunda Rahma kemana Pak Abuya? Bunda Rahma pingsan. Belum ngomong kok. Saya udah
pingsan. Kemarin kemarin saya kasih Bunda itu harus banyak tidur, Bun. Jangan banyak begadang, ingat kesehatan kata saya. Nah, nanti saya belikan obat tidur. Benar tidur sekarang. Saya semalam sampai pagi, sampai jam 7 pagi. Tadi pagi masih ngobrol. Sekarang udah nyambung lagi, nggak pernah tidur nih, Bunda Rahma. Ngeri emang ibu-ibu ini. Manusia terkuat, makhluk terkuat di bumi. Buya. Saya selaku Ketua Asosiasi Perkomporan dan Pejuang Konten izin bergabung, Buya. Aduh, kalau pejuang koin saya kick. Kalau pejuang koin saya kick. Dapat donat di saya lah. Tuh kan mulai tuh Bunda lah kepancing tuh bahaya. Kalau dari saya, Romo jangan membuat analogi kemarin lagi. Kemarin ngomong itu membuat kontrolnya. Begini, Buya. Kan kemarin gimana analoginya? Sebagai gimana kemarin? Coba. Sebagai ketua grup. Sebagai ketua grup. Nih saya bukan Buya lah, enggak, bukan guru saya. Saya ini kan sebagai ketua kan asosiasi orang. Saya kepala sukunya gitu. Nah, anggotanya itu ada Bang Nandar, ada Tasik Ngaji, ada Bang Tri, ada banyak lah di situ berkumpul para YouTuber, Buya. Ya kepala sukunya saya sih. Gitu saya. Gitu, Buya. Terus kalau tiba-tiba grup penghuni grup itu lari satu persatu meninggalkan saya, Buya, kira-kira yang akan saya lakukan kan seharusnya itu kan introspeksi diri, Buya. Betul tidak? Sepakat. Nah itu bukan malah bernyanyi ke sana bernyanyi ke sini. Aku tak mau. Bukan seperti itu, Buya. Kalau tiba-tiba saya ditinggalkan oleh anggota grup lalu kemudian bernyanyi ke sana kemari, itu kan orang gila ya namanya, betul? Iya benar, malah berkoar-koar. Kenapa ikut saya lagi? Kenapa? Ini yang pengikut saya gini-gini. Terusnya dia introspeksi, ada kok bisa ya malah lari-lari. Saya punya apa ya? Di follow dulu dong Bang Kampret biar donatnya manis. Ya, donat-donat jangan lupa ya. Saya pejuang konten, saya pejuang koin. Donat-donat sini kirim. Lanjut. Emang kampret bener nih. Bener kompor, bener gak salah. Emang kampret memang bener ini. Namanya aja udah jelas emang kampret emang ini. Alhamdulillah, sama jeruk ya, sama jeruk. Alhamdulillah ya. Saya selaku pejuang konten selama hidup di dunia perkomporan ini, alhamdulillah saya tidak pernah pinjam uang kepada saudara muslim saya. Saya tidak pernah minta uang kepada saudara muslim saya. Saya tidak pernah minta nasi dan saya tak pernah pajang nomor rekening saya di channel saya, Buya. Alhamdulillah pejuang konten makmur. Kita ini laku paling banyak nih. Udah Sondi udah kalah tuh, udah kalah jauh tuh. Makanya donat-donat kirim sini kirim. Aku pejuang koin. Semakin lama di atas komal ini semakin banyak lah dosaku, sumpah. Iya benar, udah kita kick aja, kita tendang udah. Iya, tendang aja lah. Emang benar-benar. Tapi anggotanya satu orang itu udah berangkat umroh, ketuanya nggak ikut itu kan kasihan. Itu dia, saya agak heran udah agak lain. Nggak lain, anggotanya udah umroh kemarin. Ini ketua kelompoknya nggak umroh juga gimana? Oh ini bukan ketua, udah ini kepala suku dia, kepala suku. Oh iya kepala suku. Udah. Kalau di Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid, Gus Imron itu kan senior kan, betul kan? Tapi di grup saya di asosiasi perkomporan dia anak buah saya, Buya. Parah kan? Parah kampret memang saya ini. Oh iya, sepakat itu memang kampret ya. Dengarnya ada perkomporan tuh. Waduh seru nih. Abu Yasin ya. Ini Bunda Mila gini, yang jadi masalah ini sebagai pasuku ini kan selalu di sini stay dari dulu zaman Firaun jualan cilok. Tapi
Tidak ada perpuluhan sama saya, apalagi persembahan kasih. Gimana? Naik lah, jangan Yang menu-menuhin gak formal. enaknya gini Bunda, dia mencari koin di sini, tapi koin itu nanti dihabiskannya di tempat lain gitu loh. Itu si kampret ini mencari koinnya di tempat Buya, tapi menghabiskan koin di tempat lain. Memang sama, ini udah sama namanya kampret emang. Habis dengar anak muridnya Bang Nandar, wah kaget juga saya tadi. Kelasnya kelas kakap dong ini berarti. Ayo, beliau ini Bunda, diskusi lintas agama dari mulai kakek saya itu sampai sekarang, jadi kakek saya. Coba bayangkan. Ya intinya sih begini dah, ya kan. Dia ini satu letting sama Paulus ketua apa Buya apa Bunda. Enggak gitu juga lah. Satu angkatan sama Paulus dia. Benar. Bener. Satu letting. Jangan udah nanti, aduh, nanti kampret di LP pula nanti, aduh. Janganlah udah. Ada yang jagain lah si Bang Kampret, ada yang jagain, tenang aja. Intinya sih begini Buya, ya kan. Kita nih, saya berbicara saudara-saudariku yang muslimah yang punya akun TikTok, yang punya akun YouTube, ya kan. Nggak usahlah bicara koin-koin, nggak usahlah berbicara pejuang-pejuang konten dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kamu bukan pejuang konten, kenapa kau bikin YouTube? Kalau kau bukan pejuang koin, kenapa kau bikin TikTok? Benar. Betul nggak? Betul. Sebenarnya gini. Ada masanya niat Gini, saya luruskan. Saya tidak sepakat. Saya juga nggak sepakat nih, kampret banget ya. Jangan betul. Jangan saya nggak sepakat gini. Enggak, dia kampret ini. Dipotong. Aku nggak setuju ini. Saya mute tuh, saya yang mute ya, bukan moderator saya yang mute. Niatnya nggak bener nih, memang kampret ini. Niatnya nggak bener nih. Kok saya Niatnya nggak bener. Selesai. Jadi begini. Para YouTuber muslim, para TikTok ngomongin soal itu, ya. Kalaupun toh ada, ya syukuri, tapi bukan itu maksud dan tujuan kita. Apa udah dia dari tadi dia yang ngomong, kurang aja debat ini kampret nih, kampret. Udah tadi dia yang ngomong, dia yang apa? Bikin rusuh memang kampret nih dia nih. Yang bikin rusuh diturunin tuh ya. Izin, begini, cukup saya menanggapi begini untuk Pak Kampret ya. Kembali lagi, tadi kata Mbak Natali, kembali kepada diri kita, terutama niat kita, sehingga ketika kita kembali kepada Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang berharap urusan akhirat, maka Allah akan lipat gandakan. Jadi ketika kita punya niat segala sesuatu, meskipun yang sifatnya duniawi, tapi niat kita untuk akhirat, itu Allah akan memberikan kita. Maka sekarang ketika menamdi, maka rumput akan jadi. Tetapi mengkana yuridu harsad dunia, barang yang berdunia bisa untuk mencari ukhrawi, akhirat, atau mencari ridha Allah, maka nu'tihi minha, kata Allah, maka Allah akan berikan. Tapi mohon maaf, wa ma lahu fil akhirati nasib, kamu tidak dapat bagian. Berarti ketika kita menanam padi, maka rumput akan jadi. Ketika kita menanam rumput, padi tidak akan jadi masing-masing. Memang untuk para YouTuber, memang untuk para TikToker ada rezeki mereka, tetapi niat di awal mereka untuk apa? Nah, untuk masalah hati, kita tidak ada yang tahu isi hati seseorang, karena hanya Allah yang tahu kepada isi hati seseorang. Innallaha alimun bidzati sudur, kata Allah. Kita manusia tidak menilai hati seseorang, karena kita tidak tahu isi hati seseorang, tidak mampu menelami
hati seseorang, sehingga Rasulullah memberikan kepada kita untuk husnudzon gitu. Jadi intinya itu urusan pribadi masing-masing, Romo. Sepakat. Iya. Kuping saya panas. Emang dia Saya kampret belum banget selesai memang. ngomong Emang sudah kampret dipotong-potong banget nih. ya. Udah dipotong-potong nih. Jadi begini. Tadi kaum muslimin yang dimana Uti Natali ngamuk luar biasa ya, karena memang di Japri dia ya, beliau di Japri, beliau di SMS, terus yang mana Petrision ini meng-SMS pun ya dengan hujatannya, dengan kebenciannya terhadap Islam, bahkan menghina-hina Nabi. Maka dari situlah beliau ngamuk ya. Memang orang kafir itu tidak bisa dijadikan kawan ataupun dijadikan pemimpin. Jangankan pemimpin ya, dijadikan pemimpin, dijadikan kawan saja di dalam Islam itu tidak boleh dijadikan kawan akrab itu. Kenapa? Mereka sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sebelum umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu menjadi penganut milah mereka, mengikuti peribadatan mereka itu. Jadi itu sudah menjadi menjadi warning, sudah sebuah warning dari Allah yang diberikan oleh umat manusia, khususnya yang dimana manusia itu berumat Islam ya, beragama Islam. Maka kita wajib rapatkan barisan ya, dan satukan ukhuwah Islamiyah kita agar musuh-musuh Islam itu dapat dengan mudah kita kalahkan, dapat dengan mudah kita halau. Oke, baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir